普验业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承念上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再一问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Sisyong Sejemen. Malam ini saya, Yeni dari Jambi, eh, ditemani oleh Sice Susanti Metali. Selamat malam, Seseng-Sejeman. Salam kenal, saya Susanti Netali dari Jambi. Kangen. Kanen, sebelum kita ke intisari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kanen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Selamat malam, Sisyong Sejemen. Sebelumnya, Kanen Sangren, Kanen Sisyong Sejemen yang telah hadir dalam simpang siang malam ini. Kanen kepada
semua tim Siang yang sudah belajar, sudah bekerja di belakang layar. Ya, kita mulai ya. Sutra Teratai, Bab 1 Pendahuluan, episode 179, Menciptakan segala karma baik dan bertemu Buddha yang tak terhingga. Next host, Kan En, Siang Sutra Teratai, episode 179, Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan, Menciptakan segala karma baik dan bertemu Buddha yang tak terhingga. Catatan tangan. Dalam mempraktikkan jalan pencerahan, kuncinya adalah menjadi bodhisattva yang menyelamatkan para makhluk. Lebih baik menciptakan karma baik dengan berdana dan berbuat yang memberi manfaat pada orang banyak. Lebih banyak berucap kata-kata baik secara luas menuntun orang-orang untuk memasuki jalan. Next host. Kan intisari pertama. Melatih diri harus membangkitkan tekad luhur, mencerahkan diri sendiri, dan mencerahkan orang lain hingga sempurna. Inilah tugas dasar bodhisattva dalam menyelamatkan para makhluk, dengan cara lebih banyak menciptakan karma baik dan menjalin jodoh baik secara luas. Penderitaan makhluk di dunia sangatlah banyak. Kekurangan benda materi dua tubuh kita bantu sumbangsikan. Kebingungan dan kerisauan di dalam batin juga kita bantu sokong serta bangkitkan kebijaksanaannya. Kesemua ini adalah berdana dan berbuat yang memberi manfaat. Semuanya karma baik, sekaligus jalan bodhisattva yang memberi manfaat bagi orang banyak. Memberi manfaat kepada orang banyak bukan hanya dengan memberi bantuan materi atau membimbing membuka kerisauan hati mereka, tetapi juga harus banyak berucap kata-kata baik. Jika menggunakan hati yang tulus terhadap sesama, setiap kata yang diucapkan bisa menjadi dharma, membuat orang yang mendengarnya dapat menyerap ke dalam batin dan mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Inilah yang disebut menjalin jodoh baik dengan orang lain. Karena itu, kita harus lebih banyak berucap kata-kata baik secara luas menuntun orang-orang untuk memasuki jalan. Yang intisari pertama ini ya, saya banyak mengambil insight poin-poin ya kan untuk saya. eh, Jalan pencerahan itu kan tidak berhenti pada pembinaan diri kita sendiri ya, tapi master itu mengingatkan kita itu menjadi bodhisattva yang mewujudkan dalam bentuk tindakan nyata untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Jadi hakikat kita berarti itu membangkitkan tekad bodhisattva. Tekad bodhisattva apa, ya kan? Eh, mem- Mencerahkan diri sendiri, begitu juga menolong orang lain. Maka kita sebagai relawan yang turun ke masyarakat, melayani dengan hati tulus, itu sebenarnya adalah berarti kita sedang menapaki jalan bodhisattva. Tentu kita harus butuh tekad besar, tentu bodhicitta. Nah, di sini juga Sangren ya kan, di ceramah tadi, eh, menolong ini bukan hanya memberi materi ya kan. Jadi bukan hanya kita eh, kasih aja terus udah gitu. Tapi menolong itu kita harus membimbing mereka, menerangi batin kita dan batin orang yang kita tolong. Kita tahu ya di dunia ini ya kan, tadi Master sudah menyampaikan, terdapat dua jenis penderitaan. Penderitaan lahiriah, kita tahu ya, kemiskinan, sakit, kelaparan, bencana, atau kehilangan tempat tinggal. Ya kan? Nah, terhadap penderitaan ini, kita kan bantu melalui kegiatan amal, tenaga, waktu, bahkan kalau yang bencana ini kan tim TTD turun tangan ya. Saya melihat waktu bencana yang di Medan, yang terdekat, saya melihat sangat yungsim relawan. Mereka tidak hanya turun memberikan bantuan untuk secara lahiriah, tapi juga memberikan bantuan secara batin. Kenapa? Karena penderitaan itu bukan cuma ada di jasmani ya, tapi saat terjadinya penderitaan jasmani, percayalah, muncullah penderitaan batinnya. Penderitaan batin itu apa? Kebingungan,
Kemarahan itu pasti ada, kesepian, putus asa, kehilangan arah hidup. Nah, terhadap penderitaan ini, saya melihat relawan saat turun ke lapangan, baik ikutan amal maupun saat terjadi bencana TTD, saya melihat mereka saat memberikan bantuan itu juga mendengarkan, memberi semangat, membimbing dengan dharma, pasti akan memberikan eh, kat- menenangkan hati mereka, mengucapkan kata-kata baik. Nah, pelan-pelan seiring waktu ya kan saat saya melihat sudah ada di Bendan sudah selesai ya bangun perumahan itu pasti nanti akan ada tindakan lanjutnya tentu akan membangkitkan kebiasaan mereka dalam bentuk mungkin kita akan mengadakan kegiatan di sana PR di sana mengajak mereka untuk bersumbangsi dengan celengan dan sebagainya ini adalah satu contoh ya kan kita itu sebenarnya menolong penderitaan mereka secara batin itu membangkitkan kebijaksanaan mereka. Nah, inilah master mau kita ini bersumbangsi dengan terjun ke masyarakat sekaligus berdana. Berdana bukan cuma materi, berdana dharma. Nah, ini memberi manfaat. Nah, ini juga artinya kita menciptakan karma baik. Nah, karma baik kita tuh kadang tanpa kita sadari, kita berpikir, oh saya menciptakan karma baik saat saya turun ke misi, saya terjun. Padahal karma baik itu harus dibangun setiap hari. Mulai dari apa? Pikiran baik, ucapan baik, dan tindakan baik. Ini adalah benih. Kita mulai dulu dari hal kecil. Jadi karma baik itu kadang bukan langsung dari hal besar, tapi dari hal kecil. Nah, tadi Sang dan juga sudah menyampaikan ya kan, kata-kata baik itu juga merupakan dana dharma ya kan. 多说好话，广度动视入岛. Ini kalau saya tadi mengingat ya kan, lebih banyak mengucapkan kata baik, nah membimbing banyak orang memasuki jalan ya kan. Ucapan ini dapat menjadi dharma. Jadi jika kata-kata kita yang baik diucapkan dengan ketulusan, kasih sayang, kebijaksanaan, maka orang lain bukan hanya merasa nyaman, tetapi juga eh, mem- memperoleh arah hidup. Jadi eh, saya ingat kata perenungan master ya kan, sebaik apapun hati seseorang, bila tabiat dan tutur katanya tidak baik, maka ia tidak dapat dianggap sebagai orang baik. Itu saya ingat banget dan saya eh, menjadi reminder untuk saya. Karena kenapa? Dari kata baik inilah baru kita bisa menjalin jodoh baik. Gimana Dharma bisa masuk ke hati orang kalau kita tidak mampu menjalin jodoh yang baik, bagaimana orang tersebut mampu menjadi jodoh baik dengan kita jika mereka tidak mampu, tidak bisa merasakan ketulusan, penghormatan, kasih sayang dan kepercayaan dari kita. Eh, Demikian intisari yang saya dapat. Mungkin ada tambahan dari mitra bajik saya, Suci Susanti. Udah, Cing. Kan? Next ya, co-host. Naskah Sutra. Namun dia juga menjalankan banyak perbuatan baik, memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Memberikan persembahan pada semua Buddha itu, turut mempraktekkan jalan agung dan menyempurnakan 6 paramita. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Next, host. Intisari 2. Dalam kehidupan, kita harus menghormati setiap orang, sebagaimana setiap orang adalah Buddha. Jika bisa seperti ini, maka setiap hari kita akan melihat banyak orang. Itulah yang disebut memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Kita harus senantiasa memupuk sifat Buddha agar tidak hilang. Memiliki keyakinan untuk membimbing secara luas dan bersama-sama menapaki jalan bodhisattva. Bila kita hanya melekat pada yang tertulis dalam naskah sutra, maka kita akan terlepas dari kondisi pelatihan diri kita. Kita mesti memupuk semuanya dari dalam sutra Buddha, berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga melakukan banyak perbuatan baik dengan sendirinya akan dapat memungkinkan untuk bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya.
Memberikan persembahan pada semua Buddha itu turut mempraktekkan jalan agung. Memberikan persembahan, berdana, bersumbangsi. Dalam berdana ada 3 jenis. Memberi itu tidak mesti materi. Memberi tanpa kegentaran dan berdana dharma. Kita harus manfaatkan momen yang ada sekarang untuk bersumbangsi. Semua ini disebut mempraktekkan jalan agung. Mensempurnakan 6 paramita berarti melengkapi dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Semuanya merupakan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dharma terserap dalam batin kita. Dharma juga tercermin dalam setiap tindakan kita. Dari inti sari nomor 2 ini yang bisa saya sharingkan tuh tentang dana tanpa gentar. Nah, pada saat saya berkegiatan di Seci, yang pernah saya lakukan adalah pada saat misalnya ada relawan yang tidak aktif, maka saya akan mendekatinya dengan eh, berkomunikasi dulu, tanya kenapa tidak aktif seperti itu, tanpa kita menjudgment dulu. Nah, setelah dia nyaman dengan kita, dia kan akan bercerita kan. Jadi waktu itu ada satu kejadian, dia sharing tentang kalau suaminya belum mengizinkan dia beraktivitas dikarenakan kayaknya saking sibuknya di Seci, rumah tangga terbengkalai katanya. Nah, jadi saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Tapi dia sangat bersungguh hati tuh pingin disuci. Yaitu yang bisa saya lakukan adalah saya kan bilang gimana kamu mempraktikkan tentang bersyukur. Saya bilang misalnya nih pada saat dulu suamimu mengizinkan apa yang eh, pernah tidak kamu bersyukur? Saya bilang tentang dia kasih izin loh berkegiatan atau apa. Dia mempraktekkan itu. Nah, setelah dia mempraktekkan itu, singkat cerita, dia sangat happy pada saat akhirnya diizinkan untuk naik APL. Jadi saya bilang, ya ikut senang juga ya. Akhirnya dengan dia mempraktekkan itu, ternyata dia dapat izin seperti itu. Itu dia mungkin melakukannya berapa minggu ya, sampai dia pun merasa kayak kaget gitu loh dikasih izin. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan, karena kadang-kadang kita tidak tahu orang tidak aktif itu karena apa. Jadi sebelum kita mencari tahu, sebelum kita dekat, baiknya jangan menjudgment gitu loh. Karena kadang-kadang orang tidak aktif itu pasti ada alasannya. Jadi lebih baik kita memberi pendekatan, kita mencari tahu. Mungkin itu aja sih Sece. Sece mau tambahkan? Kan? Kan iya, yang saya tahu memang Suci Susanti Mitali ini sangat yungsim ya kan, sangat yungsim mengkonvoi orang. Ini saya selalu kagum ya kan, saya salut ya kan gimana pendekatan dia ya kan, secara personal ya kan, memahami ya kan, tidak menjudgment ya kan, tidak menghakimi. Jadi mendengarkan terlebih dahulu apa problem problem relawan, kemudian memberi semangat ya kan. Nah itu saya kagum dengan Suci Susanti Mitali. Tadi ini juga di Intisari sampaikan ini saya tersentuh ya. Ini ada kata memberi tanpa gentaran. Ini saya langsung teringat juga ya kan. Su Cheng Susiong pernah cerita waktu awal-awal dia bencana ya kan ke Kuala Simpang itu kondisinya jalannya susah. Terus sepanjang jalan ya kita tahu lah ya kan masyarakat kelaparan. Tentu sepanjang jalan dimintain ya kan, dimintain makanan itu tetap gentar tetap maju. Padahal bisa saja terjadi mungkin gangguan di lapangan eh, atau mungkin nggak sampai di tujuan. Saya juga ini kan juga ya pada Chen Sanmei ya yang meliput ya kan naik apa naik rakit atau naik apa bukan ya kapal kecil ya itu aduh saya membayangkan terus saya juga lihat ada di videonya Sece Sani ya kalau nggak salah Sani Usada dan tim-timnya itu berjalan dengan kondisi air itu sebetis ya kalau nggak salah memberikan bantuan. Waduh ini contoh relawan yang sangat yongsim ya kan memberi tanpa kegentaran ya kan. Tentu saat kita saat relawan itu turun ke daerah bencana kita maklumi bahwa masyarakat sana itu
udah menderita. Saat menderita itu noda batin mereka muncul, kita maklumi. Jadi mereka masih mau turun ya kan. Saya dengar itu juga kayaknya tim yang duluan sampai ya ke sana ya ke daerah yang mungkin belum berani orang sampai duluan karena kondisinya yang mungkin masih lumpur atau apa. Saya waktu mendengar cerita itu ya kan dari video, dari liputan, waduh hati saya langsung tersentuh. Inilah memberi tanpa kegentaran. Ini mungkin tambahan saya ya. Eh, Next host, karma baik ya kan. Segala perilaku baik atau menciptakan ladang berkah seperti 5 sila, 10 kebajikan dan perbuatan lainnya. Next host. Kita masuk ke intisari ketiga. Hanya dari 2 kata, karma baik saja, kita dapat memahami bahwa segala macam perbuatan baik itulah yang dinamakan menciptakan ladang berkah. Di dalam ladang batin orang, kita menabur benih yang baik dan menjalin jalinan jodoh yang baik dengan mereka. Maka secara alami apapun yang kita ucapkan akan didengar dan diterima oleh orang lain. Dan orang-orang yang ingin kita bimbing juga akan bersedia mengikuti dan melakukannya bersama kita. Inilah yang disebut menciptakan ladang berkah. Karma baik, selain bersumbangsi di dalam batin kita, juga harus lengkap dengan menjaga aturan kedisiplinan, seperti 5 sila, 10 kebajikan. Fisik tubuh kita jangan sampai melanggar sila, seperti membunuh, mencuri, berbuat asusila, berdusta, mengkonsumsi minuman alkohol. Ini bagi praktisi rumah tangga harus waspada. Saya ingat ya, kalau dengar kata waspada, saya ingat apa relawan senior selalu selalu berpesan ya, reminder kita harus eh, waspada, waspada ya kan, karena kan tanpa sadar batin kita ya kan, kadang kita suka, mungkin kita kadang up and down, kadang tanpa sadar noda batin kita muncul ya kan, jadi kita harus selalu waspada. Nah, em, karena sebenarnya musuh terutama kita tuh siapa? Diri kita. Nah, di sini juga ini karma baik ya kan. 2 kata ini sebenarnya ini adalah perpaduan kita berbuat kebajikan kepada orang lain, tetapi juga kita harus dibaringi dengan menjaga kemurnian perilaku diri kita. Jadi tidak bisa keduanya dipisahkan atau berjalan sendiri. Artinya jangan sampai kita berbuat baik ya kan, turun ke kerumunan masyarakat, kita berbuat baik, tapi kita sendiri tidak mampu menjaga perilaku kita, tidak mampu berhumanis, tidak mampu menjaga 5 sila kita dan 10 kebajikan ya kan. Nah, kita harus berbarengan ya kan. Begitu juga kalau kita hanya menjaga sila kita, tetapi kita tidak turun ke masyarakat. Ini juga ya bukan harapan Sangren ya kan. Harapan Sangren sebagai bodhisattva, kita terjun ke masyarakat sekaligus kita menjaga perilaku kita. Nah, menanam benih kebajikan di hati orang. Setiap perbuatan baik kita, dari ucapan tulus kita, kasih sayang kita, itu benih kebajikan yang pelan-pelan kita tanam bukan cuma di hati kita, tapi di ladang batin orang lain. Dari sinilah sebenarnya kita itu membangun jalinan jodoh baik. Jadi orang siapapun ya kan, akan lebih mudah menerima mungkin nasihat kita atau mempercayai kita atau terdorong untuk ikut berbaik kalau kita mampu memberi teladan dulu. Nah, inilah juga dinamakan kita menciptakan ladang berkah. Nah, menciptakan ladang berkah ini artinya berbuat baik ini harus disertai pembinaan diri. Jadi menjaga batin dan perilaku kita. Tadi sampaikan ya, menaati 5 sila dan mempraktekkan 10 kebajikan. Nah, 5 sila kita tahu ya kan, tadi udah di intisari sudah sampaikan ya kan, tidak membunuh ya kan, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, dan tidak minum alkohol. Nah, 10 kebajikan itu apa? Melalui tubuh ada 3 ya kan, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri atau mengambil milik orang lain, tidak melakukan perbuatan asusila. Ini adalah 3 kebajikan lewat tubuh. Kemudian 4 kebajikan
lewat ucapan. Tadi Sang dan udah di ceramah tadi udah sampaikan ya kan, tidak berdusta atau berkata bohong, tidak berkata-kata kasar atau ya memarahin ya kan, tidak mengadu domba ya kan, tidak mengucapkan kata-kata yang omong kosong lah ibaratnya kan. Kemudian tiga, tiga kebaikan melalui pikiran ya kan, tentu ya kan tadi Sang Dan udah sampaikan, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan batin. Nah, kita harus menciptakan teladan dari kita dulu. Jadi teladan kita dari ucapan kita, perbuatan kita, baru orang mau eh, mengikuti kita, ya kan? Gimana kalau orang mau mengikuti teladan kita kalau kita tidak mampu menginspirasi? Nah, demikian sharing dari saya. Ada tambahan, Suci? Nggak ada, Cie. Next. Nah, Ya, next. host. Dan intisari keempat. Karma membunuh bukannya hanya yang membunuh dengan tangan sendiri, tapi juga mengkondisikan orang lain untuk membunuh atau membunuh secara tidak langsung. Dalam kehidupan, kita menelan banyak makanan yang terbuat dari nyawa para makhluk. Harus membunuh dan memelihara dalam jumlah besar. Ini akan menciptakan polusi, menyebabkan ketidakselarasan empat unsur. Kerugian bagi manusia dan keluarga hancur. Karena niat celaka timbul sehingga mencuri, melakukan perampokan dan penjarahan, ini juga merupakan perbuatan yang menciptakan karma. Berbuat asusila mencakup pelanggaran terhadap aturan dalam keluarga. Jika sebuah keluarga tidak berpegang teguh pada kewajiban diri, suami dan istri tidak menjalankan perannya, anak-anak menjadi memberontak dan durhaka, maka sebuah keluarga tidak akan damai. Ini adalah terhadap masyarakat dan dunia satu awal benih menciptakan karma buruk. Berdusta juga sama. Setiap ucapan adalah karma. Penyakit masuk melalui mulut, petaka keluar melalui mulut. Hanya satu mulut saja menciptakan 4 karma. Di dalam 10 perbuatan baik, 3 karma perbuatan, 4 karma ucapan, dan 3 karma pikiran. Total menjadi 10. Melakukan perbuatan bajik, berucap kata-kata yang baik, tidak ada perkataan dusta, tidak ada omong kosong, tidak berlidah dua, tidak berkata kasar. Untuk poin keempat ini, yang saya bisa sharing mungkin tentang kehidupan saya ya, gimana saya bisa bervegetarian. Jadi pada tahun 2000 itu, pertama saya kuliah itu, saya pernah membaca satu buku tentang bervegetarian. Jadi dari sanalah timbul niat untuk bervegetarian. Nah, pada saat timbul niat untuk bervegetarian itu, saya mulai dari Cek Icap Go. Dan akhirnya kalau misalnya ada keluarga yang dapat cerita, misalnya mau berangkat berobat. Nah, pada saat selama mereka di luar kota berobat, saya akan bervegetarian untuk keluarga saya, apakah itu nenek saya atau siapapun. Nah, sampai akhirnya saya pulang ke Jambi, sekitar 2006 saya mau bervegetarian, orang tua saya tidak setuju. Jadi akhirnya saya cuma vegetarian tuh di tetap Cek Cap Go sampai di titik 2019 itu saya terjadi kecelakaan. Jadi pada saat itu saya juga tidak tahu, saya tidak melihat ada mobil, tapi yang anehnya tuh pada saat kecelakaan itu mobil saya tuh hancur baik depan atau belakang, keluar asap dan lain-lain. Jadi begitu saya berusaha dorong keluar dari pintu itu, saya cuma tahu, oh kamu sudah harus menjalankan tekad kamu bervegetarian, apapun itu alasannya kayak gitu. Jadi pada saat itu walaupun orang tua tidak kasih ataupun gimana, saya tetap melakukan vegetarian. Sampai akhirnya sekarang ya orang tua dukung, mertua dukung. Jadi saya sungguh bersyukur ya. Setiap hari itu saya jarang masak sebenarnya. Jadi yang masak tuh mama mertua yang setiap hari masak yang vegetarian untuk saya. Jadi akhirnya setelah saya bervegetarian berapa lama, tahun 2000, tahun lalu, sesiang saya ketemu master.
pulang dari Hualien, dia juga sendiri yang menyiapkan bervegetarian. Dan dia yang ngomong sendiri ke mamanya dia mau bervegetarian. Sampai ditanyain, ini Santi yang suruh ya? Jadi dia bukan aku sendiri yang mau makan vegetarian. Jadi saya bilang, untung bukan saya yang suruh ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Nanti kalau misalnya ada waktu, saya coba sharing tentang 10 perbuatan baik. Kan En, ada yang mau ditambahkan, C? Bukan menambahkan sih, saya jujur pribadi kagum ya kan pada sepasang suami istri ya kan, Suci Susanti dan Susi Yong Liin. Saya tahu Suci Susanti ini sangat teguh bervegetarian ya kan. Saat berangkat pun ya kan, biarpun kondisi dengan teman-teman ya kan, mungkin di timnya berangkat itu non vegetarian, tapi Susanti mampu tetap menjaga tekad ya kan, membawa sendiri. Saya pernah dengar cerita bawa sendiri rice cooker ya, cooker mini, membawa beras sendiri, terus membawa sayur sendiri, ya kan, demi menjaga tekad vegetarian, tapi tidak mau menyusahkan, tidak mau merepotkan rombongan. Ini saya jujur waktu dengarnya itu, wah sangat yongsim. Bener-bener ini murid master yang sangat eh, bertekad vegetarian dengan yakin, dengan teguh. Kalau Sesyong In ya kan, saya tahu sudah vegetarian. Tapi mungkin bukan Sece Susanti yang suruh, tapi Sece Susanti itu memberikan teladan ya kan, memberikan contoh yang baik sehingga pasti tergerak niat ya kan. Dan jodohnya mateng saat Iin Sesyong ya kan ketemu sama Master ya kan. Jadi mungkin dimatengkan saat ketemu Master. Tapi pasti dia melihat dari Secienya ya kan, Sece Susanti bagaimana bervegetarian, bahwa vegetarian itu bukan cuma bagus untuk kesehatan ya kan, kita tahu ya kan. Tapi ini juga sebenarnya dalam Buddhis ini juga artinya kita menjalin jodoh baik, menjalin jodoh baik kepada semua makhluk itu salah satunya lewat bervegetarian. Karena kita tahu ya semua makhluk termasuk hewan itu suatu saat ya bisa mencapai kebudaan. Kita tahu ya kan Sang Buddha di kehidupan sebelum-sebelumnya dalam cita Jataka, Jataka itu pernah terakhir menjadi hewan ya kan. Jadi sebenarnya eh, kita bervegetarian ini supaya kita tidak menciptakan karma buruk baru. Karma buruk itu sekaligus dua loh. Selain membunuh, itu juga kita menciptakan karma buruk apa? Serakah. Jadi kita eh, menginginkan keserakahan akan kenikmatan makanan sehingga kita mau membunuh ya kan, membunuh hewan untuk kita makan. Padahal kalau kita pikir makanan ini hanya nggak sampai 5 menit di lidah kita kemudian masuk ke kerongkongan ya kan. Nah, ini saat kita tulus, saat kita menikmati makanan vegetarian itu enak loh. Ini menurut saya ya. Nah, tapi mungkin bagi yang belum ya kan, itu tidak perlu putus asa. Yakinlah semua itu mesti melalui proses. Mungkin awalnya cuy cap go yang vegetarian, nanti kita pelan-pelan ubah menjadi cuy cap go yang nggak vegetarian. Selain cuy cap go kita vegetarian, mungkin pelan-pelan lama-lama kita akan terbiasa. Ini mungkin dari saya. Eh, Kan En, next. Sorry tambahin. Saya nggak bawa rice cooker. Saya cuma Oh, hukumi aja. Jadi oh, berarti hukumi. ya saya bawa beras hukumi atau sayur-sayuran. Jadi kalau teman-teman makan apa, ya saya berusaha seperti itu. Ya, Dan salut saya, Hen Yong Sim. Next, intisari kelima. Pada saat yang sama, batin kita harus senantiasa menundukkan batin kita. Tidak boleh muncul batin yang serakah, benci, dan bodoh. Tindakan yang demikian adalah baik. Minuman beralkohol dapat mengacaukan sifat kita, sehingga sifat kita tidak dapat dikontrol, sehingga dapat berbuat 10 kejahatan. Jadi, 10 kebajikan dan 5 sila pada dasarnya merupakan hal yang sejalan. Apabila seseorang mampu menjaga 5 sila dengan baik, maka 10 kebajikan pun setara dipraktikkan. Ini semua termasuk melakukan banyak perbuatan baik. Jika kita dapat melakukan banyak perbuatan baik dengan benar, maka memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya, memberikan persembahan pada semua Buddha itu, turut mempraktekkan jalan agung dan menyempurnakan 6 paramita.
Semua hal ini berkaitan dengan kehidupan dan tindakan kita sehari-hari di sekitar kita. Setiap saat kita sebenarnya dapat mempraktikkannya. Oleh karena itu, ketika mendengarkan Dharma, kita harus mendengarkannya dengan mengaitkannya pada kehidupan di sekitar kita saat ini, bukan menganggapnya sebagai kisah masa lampau yang sangat jauh dari kita. Karena itu, setiap orang hendaknya senantiasa lebih bersungguh hati, seperti Master selalu kalau dalam ceramah Master di akhir itu selalu meminta kita selalu bersungguh hati, tuo yong sim. Jadi kita Dharma ini ya kan, praktek Dharma ini kita harus mulai dari mengendalikan batin kita. Ya tentu ya diwujudkan dari menjaga batin kita, menjaga sila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di ceramah tadi juga Master juga menyampaikan ajaran Sang Buddha itu bukan hanya untuk dipahami. Jadi bukan hanya kayak kita itu eh, taunya itu ajaran dari berapa ribu tahun yang lalu, hanya kita tahu aja, hanya kita kagumi, tetapi kita harus meneladani apa yang bisa kita teladani dari ajaran semua Buddha ya kan. Setelah kita teladani, kita harus praktekkan setiap saat. Jadi pertama Pak, itu kita tundukkan dulu batin kita. Menundukkan batin ini itu awal akar dari kebajikan. Jadi batin ini kita tundukkan agar tidak muncul keserakahan, kebencian, kebodohan. Nah, inilah racun batin. Karena kenapa? Racun batin ini akar dari hampir semua karma buruk. Jadi sebelum kita mengubah perilaku orang lain, seseorang itu kita ya kan harus terlebih dahulu melatih batin. Jadi setiap kali muncul noda batin, kita sadarin, kita waspada, kita sadarin, wah kita amatin. Setelah kita amati, kita tenangkan batin. Tenangkan batin, baru kita bisa bertindak atau berbicara. Nah, tadi juga di ceramah tadi ya kan, Master juga meminta kita untuk menghindari minuman beralkohol. Ini kenapa ya? Minuman beralkohol, kalau minumnya itu sudah memabukkan ya kan, itu kan pasti kesadaran melemah ya kan. Itu sudah pasti pengendalian diri kita ikut melemah. Itu mengacaukan semua sifat hakiki. Jadi setiap orang itu kan punya sifat hakiki ya kan. Kalau kita sudah terpengaruh oleh alkohol, sudah pasti 10 kejahatan itu muncul karena kita udah tidak berkesadaran. Jadi bukan hanya persoalan itu minum ya kan, maksudnya itu kadang kadang lebih cuman dikit, kadang dari dikit-dikit itu kita tuh mencoba mencoba terus akhirnya kita kehilangan kesadaran. Kesadaran itu bukan pingsan ya, tapi maksudnya itu pintu masuk bagi pelanggaran sila itu sangat mudah terjadi saat kita sudah eh, terjerembab dalam kecanduan alkohol. Karena kenapa? Kita kalau sudah candu alkohol, kita tidak mampu menjaga kejernihan pikiran kita. Menjaga kejernihan pikiran itu adalah menjaga kemampuan kita untuk membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Kita sudah pasti tidak bisa bertanggung jawab atas diri kita. Sudah pasti 5 sila dan ke 10 kebajikan itu tidak bisa kita ini, malah kita langgar menjadi 10 kejahatan. Nah, disinilah perlunya Master itu makanya mengingatkan ya kan ceramah tadi bahwa kita harus menghindari namanya alkohol. Nah, Master juga menyampaikan kita belajar Dharma itu kita juga harus mempraktekkan dalam 6 paramita. Kita sudah tahu ya, mungkin kita bisa hafal lah luar kepala, tapi ingat nggak kita mempraktekkan? Setelah kita hafal, setelah kita baca, ya kan, dana, sila, santi, wirya, jana, prasna. Dana, sila, kesabaran, ketekunan, konsentrasi, kebijaksanaan. Setelah kita baca, apakah kita renungkan, kita pahami, kemudian apakah kita praktekkan? Nah, praktek Dharma itu tuh ada dalam sekitar kita, ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya saat kita terjun sudah pasti harus, tapi dalam keseharian kita, dalam lingkungan keluarga kita, pekerjaan kita, kalau kita praktekkan, itu akan menjadi karakter kita, akan menjadi kebiasaan kita. Nah, saat kita menjadi relawan terjun ke lapangan, itu sudah akan menjadi suatu habit kita.
Nah, disitulah makanya Master selalu mengingatkan kita untuk selalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan menganggap bahwa ajaran Buddha ini hanya kisah masa lampau yang jauh dari diri kita. Tadi Master menyampaikan seperti itu kan. Bukan itu maksud Master. Tapi Master ingin kita itu memahami, belajar Dharma, kemudian memahami apa yang saya sudah dapat hari ini. Apa yang harus saya ubah hari ini? Kebiasaan buruk apa yang perlu saya lepaskan? Dan kebajikan apa yang bisa saya lakukan sekarang dan nanti. Nah, inilah harapan Master supaya Dharma mampu hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ada tambahan, mitra baji saya, Suci Susanti? Belum ada, C. Next, ini udah Udah sampai selesai. udah sampai intisari yang terakhir ya kan? Kita masuk sesi sharing ya. Ini pas jam 8. Ada tata cara sharing, si C? Bisa tolong bacakan? Oke. Tata cara sharing peserta. Menghirup harumnya Dharma. Simfasiang. Next. Tata cara sharing peserta. 1. Sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. 2. Sharing kesambatin dari ceramah master. 3. Sharing materi intisari. 4. Sharing praktek di suci dan kehidupan sehari-hari. 5. Lamanya sharing 5-10 menit. 6. Hindari perdebatan sara politik dan hal tidak bermanfaat. Kan Nah, sesi Sujeman, bagi yang mau sharing, dipersilahkan. Kita menggenggam waktu. Ada Suci Viviliang, kan En? Dipersilakan, Suci Viviliang. Suci belum masih ini masih unmute. 感恩战争开始，感恩师兄师姐，感恩Yeni dan Susanti师姐。Hari ini judulnya menciptakan segala karma baik dan bertemu Buddha yang tak terhingga. Jadi kita harus lebih banyak berkata-kata baik dan juga kita secara luas menuntun orang-orang yang memiliki jodoh dengan kita agar kita bisa memasuki jalan pencerahan. Dan juga kita bukan hanya berjalan sendiri, tapi kita harus membawa mereka bersama-sama untuk melakukan perbuatan baik dan juga bisa menghayati prinsip kebenaran dalam mempraktikkan jalan pencerahan ini. Dan juga jika ada orang-orang yang menganggap kata-kata kita itu sebagai dharma, berarti kita memiliki jalinan jodoh baik dengan mereka. Setiap kalimat itu adalah dharma. Dan dengan welas asih, kita membawa mereka bersama-sama melakukan perbuatan baik. Dan juga dikatakan karena yasas kama itu memiliki akar kebajikan sehingga mempunyai jalinan jodoh untuk bertemu dengan banyak Buddha, yaitu sebanyak 20.000 Buddha. Dan setiap orang sebenarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Dengan hati Buddha, kita melihat setiap orang itu adalah Buddha. Dan batin baik melihat semua orang juga adalah baik. Adanya akar kebajikan dan pikiran baik ini tidak terlepas dari sifat hakiki kita. Dengan pintu hati kita terbuka, kita akan memiliki sifat Buddha. Dan dengan keyakinan kita menapaki jalan bodhisattva ini. Karma baik itu
menciptakan ladang berkah, yaitu kita harus mentaati 5 sila dan mempraktekkan 10 kebajikan. Dan juga kita harus dharma ada dalam tindakan kita. Jalinan jodoh baik, keluarga akan harmonis. Dengan tidak juga kita melanggar aturan atau norma dalam keluarga. Dengan kita telah memiliki akar kebajikan ini, kita harus tetap memupuk dan juga menjaga batin kita, ucapan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita, Kang Kan Vivian Suci setiap hari Vivian Suci Henyong Sim ya untuk merimbanda kita meringkas dari ceramah-ceramah master ya kan. Jadi saya juga saukan ya kan Vivian Suci itu merimander saya ya kan banyak membantu saya untuk mengingat lagi kata-kata Sangren ya kan disampaikan lagi dalam bentuk ringkasan sehingga itu saya mendapat siraman Dharma. Sesiong-sesiaman lainnya berikutnya dia mau sharing. Tentu ya ini eh, ada yang mau sharing, raisen aja. Tema hari ini ya menciptakan segala karma baik dan bertemu Buddha yang tak terhingga. Kita tahu ya, hari ini kan minggu pertama ya kan, tentu minggu amal ya kan. Hari ini kalau saya pribadi ya ada sesiong sidik. Silakan Siong, izin sharing saja ya. silakan Jadi Siong, waktu dan tempat eh, silakan. bicara tentang vegetarian ya, banyak orang hanya berasumsi bahwa ini kan hanya persoalan makan. Benar, kalau dilihat sekilas kayaknya sih seperti itu, tapi sebenarnya nggak demikian juga halnya. Sebagai manusia, kita tahu bahwa kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan yang namanya energi. Jadi energi-energi tersebut tentunya akan mempengaruhi diri kita juga. Siapa sih ataupun makhluk hidup mana yang nggak akan merasa sakit kalau dibunuh? Mau secepat apapun itu pisau mengena ke tubuh mereka pasti ada timbul rasa sakit. Nah, rasa sakit itu akan menimbulkan energi negatif pada DNA hewan yang kita konsumsi. Otomatis, kalau kita mengkonsumsi hewan-hewan tersebut secara jangka panjang, tentu akan berdampak negatif juga. Namun, saya juga mesti garis bawahi di sini, bervegetarian pun juga punya resikonya. Misalnya, vegetarian tapi makannya sayurnya yang putih aja terus kol aja tiap hari ya apalagi kol campur telur gitu kan ya itu juga sangat negatif banget gitu loh jadi bervegetarian juga perlu disesuaikan dengan variasi yang berbeda-beda setiap harinya tentu banyak orang khawatir kalau bervegetarian tuh kurang protein sebenarnya tidak karena protein hewani sama nabati sebenarnya lebih kurang punya fungsi yang sama saja. Apalagi dalam protein nabati yang kita temuin seperti di jamur, di kacang, ya itu lebih dari cukup sebenarnya untuk tubuh kita. Jadi jangan perlu khawatir dengan bervegetarian kita jadinya tumbuh tidak sehat, justru tidak. Kita justru tumbuh menjadi jiwa yang lebih murni dan juga penuh welas asih. Sharing saya sampai di sini dulu. Kan An. Kan Sesiong Sidik. Nah, ini juga salah satu mitra bajik yang luar biasa ya kan. Saya kagum dengan tekad pemahaman Sesiong Sidik. Eh Sesiong Sidik juga nggak salah sudah vegan ya kan, vegan. Jadi nanti gini, yang kita tahu vegetarian itu sama saya mau tambahkan itu bukan tentang identitas tentang agama ya kan. Sejong Sidik seorang Kristen ya kalau nggak salah ya kan. Tapi mampu menjalankan vegetarian, memahami. Dan saya tahu tuh Sejong Sidik adalah orang yang luar biasa sehat ya kan. Kita pernah ketemu ya sama Seci Susanti juga pernah ketemu ya. Waktu road trip ke Jawa lewat Jambi.
Waduh, ini sangat luar biasa loh, berkendaraan sendiri, tetapi tetap mampu mempertahankan prinsip vegannya itu, bukan cuma vegetarian, vegan. Jadi bisa membawa makanan dan saya melihat fisiknya itu fit, stamina. Jadi jika seorang vegetarian itu mampu memahami konsep makanan yang baik, ya kan, yang benar, ya kan, justru vegetarian ini sehat, menurut saya sehat, ya kan, karena eh, kembali lagi betul yang disampaikan oleh Sung Hidi saat kita ya kan kita lihat ya semua makhluk makhluk apapun saat dibunuh mau segala macam metode mau cepat atau lambat lambat sudah pasti ya menderita ya mau cepat pun itu tetap mereka kan punya ini ya punya punya pikiran juga itu menimbulkan ketakutan di mereka itu pasti saat pisau menyentuh mereka itu ada muncul ketakutan di mereka nah inilah yang kita makan itu betul jadi energi itu yang kita makan sebenarnya itu satu sisi lagi karma buruk yang kita ciptakan. Kita itu jadi menjalin jodoh yang buruk dengan semua makhluk ya kan. Nah, ini benar yang disampaikan oleh Susyong Sedik. Nah, namun tentu vegetarian harus harus diiringi dengan pola yang baik. Jangan pula vegetarian hanya makan yang eh, apa yang buatan yang terbuat dari tepung itu digoreng itu aja tiap hari yang kolesterol naik. Yang disalahin vegetarian padahal bukan salah vegetarian tapi pola makannya. Bayangkan kalau yang tepung itu digoreng tiap hari makan itu apalagi kalau minyaknya berulang-ulang ya kolesterol ya pasti naik ya kan jadi yang salah tuh bukan vegetariannya tapi pola makan kita kebiasaan kita pola hidup kita gaya hidup kita itu nah ini ada tambahan Suci Susanti. Eh, Mungkin tambahannya sih yang tadi si Siong bilang benar. Kebetulan saya juga akhir-akhir ini belajar tentang energi dan frekuensi ya. Jadi saya punya sahabat perjalanan, kebetulan sama, dia juga Kristiani, dan dia bilang dia udah vegetarian 20 tahun. Jadi dia cerita dengan saya. Jadi waktu pas saya pertama kali ketemu dia, ceritanya konseling lah saya dengan dia kan. Dia cerita tentang saya, dia bilang, vegetarian tuh bagus banget, Ci. Dia bilang, kenapa? Karena pada saat kita tidak bervegetarian, sebenarnya hewan yang kita makan tuh eh, dibunuh, dia punya kemarahan dan kebencian, dia bilang. Jadi itu tidak bagus untuk kita. Sampai dia bilang mamanya, dia mengedukasi papa mamanya bervegetarian. Dan mamanya tuh seorang kayak tabib yang bisa obatin orang di Bangka. Jadi kalau orang yang mau berobat nama mamanya, syaratnya harus bervegetarian. Kalau tidak bervegetarian, mamanya tidak mau terima. Dia bilang kalau kamu sembuh mau tidak bervegetarian boleh, tapi pada saat pengobatan kamu wajib bervegetarian. Jadi secara energi itu benar. Semakin kita belajar secara energi dan vibrasi itu sangat mempengaruhi kita ya kalau kita tidak bervegetarian. Kan Ence, mungkin itu aja. Ya, benar ya kan. Betul juga yang disampaikan itu Susanti Metali. Saat kita membunuh hewan, betul, itu tanpa sadar itu hewan itu akan timbul ketakutan yang berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Nah, kita memakan itu. Jadi eh, noda batin kita juga ikutan tumbuh bisa jadi bawaannya jadi bisa gampang emosian ya kan. Nah, itu juga energi yang kita makan yang kita serap. Eh Sesiun ada yang mau sharing lagi? Eh, Tadi, Oke, boleh izin sharing nggak? iya Hmm, silakan C. mungkin aku mau sharing tentang 10 kebajikan ya. Sekitar beberapa tahun lalu saya pernah belajar di satu komunitas lah, di mana bahas tentang 10 kebajikan. Nah, yang soal kita tahu tuh kan tidak boleh membunuh, ya kan? Nah, eh, kalau pada saat aku belajar di sana, yang membuat saya senang adalah bahasanya. Pada saat poin satu tentang 3 perbuatan baik itu, salah satunya tidak membunuh, dia bilang melindungi hidup. Pada saat dia melindungi hidup tuh kayaknya eh, enak di sayanya gitu loh maksudnya. Nah, itu salah satu poin yang saya ingat itu waktu itu adalah tentang kita perlu memakai seat belt.
Karena dia bilang kita tidak memakai seat belt itu sebenarnya kita tidak melindungi hidup kita. Nah, udah tuh dia bilang kita main HP pada saat bawa mobil itu juga sebenarnya kita termasuk eh, tidak apa ya tidak membunuh. Berarti itu kan berarti kita juga sebenarnya melanggar kalau kita eh, pada saat kita berkendaraan itu tuh termasuk salah satu sila yang sudah kita langgar sebenarnya. Seperti itu sih, C. Jadi poin satu tidak membunuh itu yang yaitu melindungi hidup tentang menjaga orang sakit. Nah, itu poin yang di perbuatan. Nah, kalau kedua kan tidak mencuri. Nah, kalau di sini dia mengatakan tentang bermurah hati gitu loh. Jadi pada saat dia bilang bermurah hati, gimana ya? Kayaknya dengarnya enak gitu loh. Kalau kita tahu kan tidak mencuri kan kita secara bawah sadar itu tidak mengerti kata tidak. Jadi secara bawah sadar itu pikiran bawah sadar kita akan menganggap itu adalah mencuri. Nah, pada dia bilang saat mengatakan tentang bermurah hati, memberi, membantu, itu kayaknya intinya secara ini saya enak lah dengarnya gitu loh. Seperti itu, yaitu tidak berbuat asusila, yaitu eh, kalimat yang dia ganti adalah menghormati hubungan, katanya. Menghormati hubungan seperti misalnya kita setia dengan pasangan, gitu loh. Nah, kalau kita melanggar itu seperti walaupun kita jangan melirik pasangan orang lain, itu sebenarnya kita sudah melakukan pelanggaran berbuat asusila. Nah, itu dari tiga perbuatan. Kalau empat ucapan baik, yang tadi kan tidak berdusta, berarti berkata jujur. Berkata jujur ini yaitu 100% jujur, menepati janji, eh, mendorong anak untuk jujur, mendorong orang untuk jujur terhadap anak. Dan tidak mengunjing, yaitu pembicaraan yang membawa orang bersama. Gimana kita menciptakan lingkungan yang positif, mendukung sahabat, menciptakan situasi harmonis, yaitu seperti mungkin mengatur pertemuan keluarga, seperti itu. Nah, hal negatif itu adalah misalnya kita bertengkar di depan anak kita. Tidak berbicara kasar, lebih ke berbicara ramah. Gimana kita bermurah hati dengan menenangkan orang, yaitu mengirim salam dulu kepada orang lain. Eh, Kalau tidak berkata kasar ini, negatifnya tuh bisa seperti kita tidak sabar, marah, sombong, itu termasuk di dalam sana. Nah, tidak omong kosong ini adalah perkataan yang berguna. Gimana kita membicarakan topik-topik yang berguna dan bermanfaat tanpa membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bergosip sehingga merugikan orang lain. Kalau tiga karma pikiran itu tidak serakah. Nah, kalau di sini adalah gimana kita tuh berbahagia pada saat orang lain tuh berbahagia seperti itu. Nah, udah itu seperti kayak kita bersyukur lah. Misalnya orang lain dapat apa, kita bersyukur atas apa yang mereka dapatkan. Yaitu tidak membenci. Tidak membenci itu lebih ke gimana kita berempati atas masalah orang lain. Nah, tidak bodoh itu lebih ke gimana kita memiliki pandangan dunia yang benar. Itu sih C yang bisa aku sharingkan. En. Kan Kan luar biasa ya penjelasan tadi tentang 10 kebajikan ya kan dilakukan oleh tubuh ya kan, pikiran dan ucapan ya benar ya kan. Kadang kita ucapan kita mungkin maknanya sama tapi kalau pengucapan itu berbeda itu akan lebih lebih mana yang lebih mengena. Jadi seperti tadi Suci sampaikan ya kan, misalnya kita memakai kata tidak membunuh ya kan, lebih enak kalau mendengar kata melindungi hidup, mungkin seperti itu ya kan. Nah, ini juga reminder saya ya kan, eh, penggunaan kata-kata kata-kata bijak ya kan. Jadi kadang kita tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang mungkin ini ucapannya benar, tapi
kadang satu kalimat itu bisa dianggap kasar bagi orang lain dan melukai orang bertahun-tahun. Contoh ya kan. Eh, kita kadang tanpa sadar selalu bilang, kamu tuh selalu salah, kamu salah. Padahal mungkin bisa aja memang kondisinya salah. Tapi akankah lebih baik kalau kita ganti kata-katanya, ini kurang tepat loh. Ya kan? Ayo kita mari cari cara yang lebih baik sama-sama. Kayaknya itu perbedaannya kecil. Kan tujuannya untuk memperbaiki ya kan. Tapi dampaknya itu sangat besar. Jadi dulu sebelum saya mengenal Suci ya kan, saya waktu eh, ada staff saya atau apa ya kan, dia memang pekerja itu memang salah ya kan, tapi sa- saya ini mengucapkan bahwa ini salah loh, kerjaan kamu salah loh. Nah, setelah mengenal Suci, saya mengubah kata-kata bijak saya, meskipun memang itu pekerjaan yang salah, tetapi kan saya tidak tahu kondisi staff saya waktu di rumah kondisinya gimana, bisa saja menghadapi kendala saat ke kantor atau ada masalah di rumah, habis mungkin kena ngomel mamanya atau apa, terus langsung menjudgment bahwa itu salah, seakan-akan itu penghakiman, padahal kita nggak bermaksud menghakimi, tapi kita mau menginfokan bahwa bahwa ini salah dan akan kita perbaiki sama-sama. Nah, ini dari kata-kata ini saya ubah sekarang setelah mengenal Suci, saya kangen pada Sangren ya kan. Saya ubah kata-kata saya. Ini kayaknya tidak tepat deh. Ini kayaknya salah. Ayo, ini saya tidak mau pakai kata salah. Ini kurang tepat. Ayo kita sama-sama perbaikin yuk. Bisa saja saya juga salah. Coba kita sama-sama lihat ya kan. Nah, dari situ staff saya itu lebih lebih eh, lebih gimana ya, lebih Yongsim ya, dia lebih menghargai, dia langsung effort, dia lebih lebih luar biasa daripada saya gitu. Akhirnya apa, saya jadi menjalin jodoh baik, pekerjaan saya banyak terbantu. Dengan adanya pekerjaan si bantu, saya bisa ada waktu untuk melakukan kegiatan suci di belakang layar. Nah, bayangkan kalau saya tidak menjalin jodoh yang baik, eh, bagaimana pekerjaan saya bisa selesai lebih cepat, bagaimana saya bisa membantu Suci ya kan. Kan tentu kan untuk Suci saya butuh waktu yang lain di luar jam kerja ya kan. Dan tentu kadang-kadang memakai kondisi jam kerja. Saya jadi teringat ya kan, tadi Suci bilang sudah sampaikan dan tadi ceramah master udah disampaikan ya kan. Master itu mengatakan, jika orang-orang dapat menganggap kata-kata kita sebagai dharma, ini karena ada jalinan jodoh antara kamu dan dia. Dan ini adalah jodoh baik, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Jika memiliki jalinan jodoh baik, setiap kalimat adalah dharma. Jika tidak memiliki jalinan jodoh, setiap kalimat adalah gosip. Kata-kata yang sama. Ada yang mengucapkan kata-kata baik tanpa ketulusan hati, maka itu akan menjadi omong kosong. Jadi, kita harus menjalin jodoh baik dengan orang-orang secara luas. Ketika kita menggunakan hati yang tulus, setiap kata-kata yang kita ucapkan adalah dharma. Ini jujur menyentuh saya, ya kan? Eh, Kata-kata Sangga ini menyentuh saya. Dari sinilah saya belajar, ya kan? Kita harus memperbaiki kata-kata kita. Tentu harus saat kita memberikan eh, masukan atau kita mau menginfokan bahwa itu sesuatu tidak tepat, tentu kita koreksi diri kita dulu ya kan. Apakah kita nih sudah mampu memberikan teladan? Apakah kita sudah benar? Apakah saat kita mengkoreksi kita mampu juga memberikan solusi ya kan? Nah, kita baru memberikan saran ya kan, saran masukan. Kalaupun sampai dia belum terima ya kan, berarti ya udah tidak perlu dimasukkan ke hati ya kan. Berarti ini jalinan jodoh seperti kata Mas, jalinan jodoh kita belum 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 klik lah. Dan itu mungkin butuh proses waktu, ya tidak apa-apa ya kan. Kadang kita pernah ngalami nggak, kita ketemu orang rasanya dia ngomong, misalnya ngomong kamu salah dong, kita terimanya biasa aja, tapi pernah nggak kita ketemu orang pada saat dia ngomong kita salah, tapi karena kita sudah ada jadian jodoh buruk, rasanya saat dia mengucapkan itu kok kita yang terbakar. Nah, inilah sebenarnya kita flashback lagi ke kita. Nah, eh, saat kita menanggapi suatu kata, kita kalau hati kita penuh dengan damai, ketentraman, Sat- satu kata kecil pun itu akan menjadi dharma, sekecil apapun. Eh, ada masukan, si Cie? Ini belum ada yang sharing ya?
C, gimana kita masuk kuis dulu? Ah, boleh, Cie. Kalau nggak ada seri, kita berdua yang cerita terus ini. Eh, Tulis ya, saya baca duluan ya, Cie. Sin Fasyang, Minggu 2 Agustus 2026, Sutra Teratai Bab 1, episode 179. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh jawaban, 1D, 2A. Kan, En? Next host. Kuis pertama. Berdana tidak hanya berarti memberikan bantuan materi, tetapi juga A. Mengajak orang lain bekerja sama dalam berbagai kegiatan. B. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkembang. C. Membantu mengurangi kerisauan dan membangkitkan kebijaksanaan dalam batin. D. Menghargai setiap perbedaan dengan sikap terbuka. E. Menyampaikan pengalaman hidup yang menginspirasi. Nanti di-close oleh host ya. Silakan, Sesiong Sejaman. Udah di-close, kan, En? Jawabannya 1C. Membantu mengurangi kerisauan dan membangkitkan kebijaksanaan dalam batin. Next host, kan, En? Kuis kedua. Sikap yang menunjukkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi kebaikan adalah A. Menghormati setiap orang dan memperlakukan mereka dengan tulus. B. Memilih bekerja sama dengan orang yang sudah dikenal. C. Menyampaikan pendapat dengan percaya diri dalam setiap kesempatan. D. Mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai pengalaman. E. Menjaga suasana yang harmonis dalam lingkungan sekitar. Silakan, Susian Sujeman. Sudah di-close oleh host. Jawabannya A. Menghormati setiap orang dan memperlakukan mereka dengan tulus. Next host, kan? Kuis ketiga. Dalam menapaki jalan pencerahan, tekad yang perlu dimiliki adalah A. Mengembangkan kemampuan diri secara bertahap. B. Membangkitkan tekad untuk mencerahkan diri dan membimbing orang lain. C. Menjaga semangat belajar sepanjang hayat. D. Menghargai setiap pengalaman sebagai pelajaran. E. Menjalin hubungan yang harmonis dengan semua orang. Sudah di-close oleh host, kan, En? Jawabannya B. Membangkitkan tekad untuk mencerahkan diri dan membimbing orang lain. Kuis berikutnya, C. Susanti, kan, En? Kuis nomor 4. Salah satu tujuan menjalankan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menjaga perilaku agar tidak menyimpang dari jalan kebajikan. B. Menunjukkan kemampuan dalam melatih diri. C. Meningkatkan kepercayaan diri dalam bertindak. D. Memudahkan menjalin hubungan dengan orang lain. E. Menumbuhkan semangat untuk terus belajar. Nanti close-nya oleh host ya. Kuis nomor 4. A. Menjaga perilaku agar tidak menyimpang dari jalan kebajikan. Nomor 5. Apa yang membuat kata-kata baik dapat diterima sebagai dharma? A. Disampaikan dengan suara yang jelas. B. Diucapkan pada waktu yang tepat. C. Berasal dari hati yang tulus dan didasarin jalinan jodoh baik. D. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami. E. Disampaikan dengan penuh percaya diri. Ya. 5. Jawabannya adalah C.
berasal dari hati yang tulus dan didasarin jalinan jodoh baik. Kuis keenam, 5 sila dan 10 kebajikan memiliki keterkaitan karena keduanya A. Menjadi pedoman dalam membangun kebiasaan yang baik. B. Mengajarkan cara mencapai keberhasilan dalam kehidupan. C. Mendorong seseorang untuk lebih aktif membantu masyarakat. D. Menemukan semangat untuk terus mempraktikkan kemampuan diri. E. Mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam setiap keadaan. Dan 6. Jawabannya A. Menjadi pedoman dalam membangun kebiasaan yang baik. Dan Nah, sambil menunggu reka pemenang, apakah ada Sisyong Suciman yang ingin sharing? Ya kan, sharing mungkin apa yang bisa terinspirasi, apa praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Sharing itu kita termasuk berdana dharma, kita berbagi. Seperti episode kali ini ya kan, tentang menciptakan karma baik ya kan. Ini sambil menunggu rekap ya, sebelum ada yang sharing, ini saya bercerita sedikit ya kan. Hmm, Master ini sudah menciptakan ya kan satu misi ya kan dan banyak misi lain untuk kita tempat kita mempraktekkan paket lengkap tapi diri kita ya kan dan ber- membantu orang lain jadi bersumbangsi dan berdana. Nah, hari ini kan minggu pertama ya kan. Minggu pertama tentu itu minggunya amal ya kan. Pujian kasih. Hari ini saya merasakan sukacita ya kan. Saya ke ber- ke tempat salah satu Kan Eunhu ya kan. Kan Eunhu-nya usia udah 15 tahun ya kan. Eh, ini ada jantung bawah kan, jantung bocor ya kan. Nah, sudah dioperasi di Jakarta ya kan. Dan sudah berhasil, cuman kan waktu itu ada lukanya yang masih basah terbuka ya kan. Akhirnya dioperasi ulang. Setelah dioperasi ulang, kita kunjungi lagi untuk melihat kondisi kan eunhunya. Nah, ini rekap pemenang sudah keluar. Si C bacakan dulu, di mana nanti saya baru lanjut. Oke. Pemenang kuis Minggu 2 Agustus 2026. Sutra Teratai Bab 1 episode 179. Selamat kepada 1 Lina Sucie dari Pekanbaru, 2 Tanmigwa Sucie dari Jambi, 3 Vita Sucie dari Palembang, 4 Cherry Yansen Sucie dari Bandung, 5 Sidik Sisyong dari Batam, Nani Sucie dari Medan Jati. Sisyong Sucie yang menang kuis ada yang mau sharing? Kan? Nah, ayo silakan sharing. Say hello, memperkenalkan diriku nggak apa-apa ya kan, supaya kita lebih akrab lah ya kan sebagai mitra bajik. Si Cielina yang saya tahu, saya pernah dengar sharingnya si Cielina luar biasa loh di Simpang Pagi. Saya pernah mendengar ini masih muda kayaknya. Si Cielina berkenan leluasa nggak untuk sharing? Malam ini Sece. Malam, Cie, Malam silakan. ini Sece. Hmm, ya, yang mau di-sharing apa ya? 5 sila. Nah, ini kebetulan tahun baru kan kita barusan melakukan baksos ya. Jadi tanggal 1 Agustus itu kita lakukan screening. Nah, pada saat setiap kita melakukan kegiatan, berarti otomatis kan kita melibatkan begitu banyak orang. Nah, di situ sebenarnya tadi baik lagi, di situ dengan adanya sila, 5 sila itu membantu kita ya, kita bisa belajar untuk lebih bersabar, menjaga untuk kita mengerem lagi ucapan kita. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita punya keinginan, kita jadinya lebih, ya sudahlah, biarin aja gitu. Jadi itu juga saya melihat ya, bagaimana, karena memang ini kan kegiatan yang besar ya, jadi kita melibatkan begitu banyak orang dari konsumsi, itu kita harus mengirimkan makanan juga untuk ke rumah sakit, dan lumayan juga jaraknya dari Wislo itu ke rumah sakit itu lebih kurang setengah jam. Belum lagi yang di rumah sakit itu kan
prosesnya banyak dan itu banyak sekali dan kita mengerti ya maksudnya di dalam satu organisasi itu kadang semua orang tuh saya ngomongnya A, nanti yang lain saya maunya seperti ini, nanti maksudnya masing-masing pendapatnya ada, jadi kita orang bawah pun bingung juga saya mau dengerin yang mana satu, saya dengerin ini tapi nanti yang lain ngomongnya beda lagi, jadi kadang kita yang di bawah itu kayak macam kalau kita ngomong kejepit lah antara iya dan tiada gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kan ini sekarang berarti kan kita review ya karena kita sudah melakukan tindakan, maksudnya kita sudah melakukan event berarti kan pada saat ini kita akan review. Nah, dan di saat itu kita belajar, maksudnya kita belajar kan kita memahami loh kalau misalnya memang orangnya tipikalnya seperti itu ya kita ya tadi loh ada hal yang tidak perlu kita ini ada hal yang tidak perlu kita masukin ke hati ya sudahlah biarin aja anggap kita belajar. Makanya saya percaya bahwa di Seci itu adalah ladang untuk kita pelatihan diri. Artinya di sini itu kita banyak ya. Karena menurut saya hidup itu adalah begitu kita hidup di dunia ini berarti kita sudah siap untuk yang namanya menghadapi dengan segala macam tantangan ya. Kita belajar dan itu yang membuat kita tuh makin lama makin dewasa. Dan di sini kita juga belajar bagaimana kita memahami orang, bagaimana kita belajar untuk bersabar, bagaimana kita berusaha untuk mengunci mulut kita supaya kita tidak ngomongin orang. Jadi banyak hal ya, banyak hal yang di sini kita belajar, oh ya sudah, yang penting kita juga belajar, ya sekiranya kalau kita melihat itu tidak bagus, ya kita jangan lakukan. Tapi kalau kita melihat itu bagus, ya kita belajar untuk bisa seperti beliau kan gitu ya. Nah, makanya saya di Suci itu maksudnya banyak mitra bajik yang sangat bagus ya. Dan di sini saya juga sangat bersyukur. Kenapa? Karena ya tadi eh, maksudnya dengan adanya mitra bajik, dengan adanya kegiatan Seci, dengan adanya Simfas yang setiap hari, itu membuat saya itu makin lama makin belajar untuk lebih bijaksana. Artinya saya setiap hari diingatkan nih, kayak hari ini kita juga belajar ya. Maksudnya saya belajar, oh Ting, jagalah kamu punya ucapan, janganlah menggunjing orang. Udah tuh janganlah kayak macam kita bilang mencuri. Bagi saya juga seperti itu. Kadang ini ya, kadang manusia itu tidak bisa terlepas dari rasa tamak ya. Contohnya nih, makanan. Makanan pada saat kegiatan kan pasti berlebih nih. Nah, pada saat kita melihat makanan, sebenarnya kita itu nggak butuh. Tapi dengan melihat itu muncul, kayaknya harusnya gue ngambil aja deh. Lumayan nih, besok nggak usah masak lagi. Ada nasi, ada lauk. Jadi menurut saya itu yang kita belajar untuk mengontrol diri kita. Karena banyak hal di luar sana itu membuat kita tuh, istilahnya ada godaan untuk membuat kita itu agak melenceng. Tapi dengan kita mendengar simfasiang dengan kita maksudnya dengan kita mendengarkan dharma, jadi kita diingatin terus nih belajar untuk mengurangi ketamakan kita, jangan terlalu serakah, jangan terlalu menuntut, dan itu juga kita jangan terlalu jangan terlalu berharap kepada orang. Jadi saya juga pernah mendengar ya, kalau saya nggak salah sih kemarin ada Seci yang sharing bagaimana suka dukanya di Seci ya, maksudnya dia berusaha untuk melakukan hal yang baik, tapi tiba-tiba hanya karena baju sehingga otomatis semuanya itu jadinya dia merasa dicuek tidak dihubungi maksudnya tidak ada komunikasi lagi ya. Jadi di situ saya juga belajar satu hal. Kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada orang lain. Jadi apapun yang saya lakukan ini kita benar-benar lakukannya itu tanpa ikhlas. Jadi saya tidak bisa bilang oh hari ini saya dengan Suci ini bagus, hubungan saya baik. Jadi saya mengharapkan Suci itu akan melakukan saya dengan baik. Enggak, karena menurut saya dengan kita artinya kita ada pengharapan ya. Begitu kita ada pengharapan dan akhirnya kita terjadi sesuatu ya, kita akan jadi kecewa. Karena kan namanya manusia kita nggak bisa bilang ya, hari ini mungkin mood dia lagi jelek. Yang seperti kayak yang Nisce bilang, hari ini mood dia lagi jelek, jadi otomatis dia mungkin responnya nggak gitu bagus. Atau juga, oh biasa Sece ini dulu baik sekali. Maksudnya setiap jumpa saya senyum. Kok tiba-tiba hari ini nggak senyum ya? Jadi karena kita menggantungkan harapan, artinya kita berharap terlalu banyak, sehingga otomatis kita jadinya kecewa. Nah, begitu kita kecewa, ini orang kenapa ya? Kita jadi bertanya-tanya lagi, kenapa ya hari ini dia kok jadinya nggak sapa saya? Jadi itu maksudnya muncul lagi kita punya pikiran hal-hal yang akhirnya mengganggu kita punya ini ya, menjadikan satu masalah baru. Jadi kalau menurut saya sih apapun itu yang terjadi, jangan terlalu berharap. Yang penting hari ini kita lakukan yang bisa kita lakukan, dan yang penting hari ini ya kita belajar ya bagaimana supaya kita tuh bisa tetap jangan sampai membuat orang lain terluka dengan kata-kata kita, dan juga kita belajar untuk istilahnya maksudnya hati-hati dalam berucap atau itu juga ada hati-hati dalam bertingkah. Kalau menurut saya sih seperti itu ya nih Suci. Itu dari saya. Kan semua senyum secemen. Kan Lina Suci luar biasa. Ini saya
sudah sering mendengar Lina Suci sharing di Sinfasiang ya kan. Bener-bener sharingnya tuh dari hati, dari praktek di lapangan. Ya benar ya, tentu kita dalam berkegiatan kita akan bertemu dengan banyak karakter. Nah, inilah ini bukan hambatan, tapi ini adalah latihan kita untuk bertumbuh. Dari sinilah kita jadi belajar dan latihan kita untuk mempraktekkan 10 kebajikan dan sila-sila itu. Ini ada yang raise hand, Sisyong Sidik raise hand ya tadi. Silakan, Sisyong. Izin sharing sedikit. Ini tentang vegetarian juga ya. Jadi saya mau sharing bahwa sebenarnya vegetarian kita saat ini pun di tahun 2026 ke atas ini pun sudah diambang yang cukup beresiko juga. Jadi kenapa saya mesti coba sharing dan ingatkan bersama-sama? Karena saat ini banyak sekali makanan-makanan vegetarian yang diproses dengan ultra processing proses, menghasilkan yang namanya ultra processing food. Nah, resiko dari mengkonsumsi makanan-makanan yang disebut vegetarian, meatless, ataupun plant-based, tapi punya cita rasa mendekati rasa daging yang dihasilkan dari berbagai proses, ditambah dengan kemikal-kemikal perasa, itu yang belakangan ini banyak menimbulkan yang namanya argumentasi bahwa itulah yang menjadi pemicu kanker. Ya, jadi buat teman-teman yang barusan memulai vegetarian, bukan berarti kita harus strict forward, istilahnya harus selalu hanya makan daging-daging mentah saja, ataupun daging-daging pula, sayur-sayur mentah aja atau sayur-sayur segar aja gitu loh. Tapi kita juga harus menghindari yang namanya makanan-makanan yang punya cita rasa mendekati daging. Ya, apalagi belakangan ini saya sangat sedih juga melihat banyak sekali karena tren anak muda ya. Jadi jamur dipanggang, diolesin saus yang berlebihan, ikut dijadiin kayak barbeque-barbequean gitu loh. Itu sangat beresiko ya. Apalagi sengaja lagi pakai arang beneran gitu kan. Ya, jadi itu juga berbahaya untuk tubuh sendiri. Jadi kalau memang kita memang benar-benar bertekad untuk bervegetarian, lihat dari sisi yang namanya untuk kesehatan. Kita bervegetarian bukan untuk menjadi orang suci, tapi untuk menjadi orang yang berkehidupan menjaga kesehatan tubuh kita. Saya teringat analogi seperti ini ya. Jadi ada mobil, kalau permukaan luarnya kotor, walaupun dalamnya awalnya bersih, lama-lama pada umumnya mobil yang permukaan luarnya kotor itu dalamnya juga akan ikut kotor. Ya, demikian juga tubuh kita gitu loh. Kalau tubuh kita ini tidak dilindungi dengan makanan-makanan yang murni, yang bersih gitu energinya gitu. Lama-lama dalam tubuh kita ini juga akan mengumpulkan makanan energi-energi yang negatif juga gitu. Jadi sayang ya gitu loh. Memang bervegetarian itu tidak menjamin umur panjang, paling tidak ya menjamin kita itu tidurnya lebih nyenyak. Itu aja dulu sharing dari saya, keadaan Susiung Suci. Kan Sisyong Sidik. Ya, ini benar ya. Eh, tentu kadang makanan ini yang bikin kadang menyebabkan kanker itu sebenarnya ya perasa-perasa itu kalau kita bahasa omnya banyak eh, micin ya istilahnya itu perasa-perasa itu jadi sebenarnya bukan vegetariannya yang salah tapi pengolahan makanannya yang tadi Sisyong Sidik sampaikan ultra processed iya kan kemudian memakai yang kadang yang banyak gluten-gluten itu jadi em, balik lagi tentu pola pola makan dan gaya hidup kita ya. Jadi saya yakin kalau kita bervegetarian itu sudah pasti kita sudah menciptakan satu karma baik. Itu sudah pasti kunci di tangan. Jadi bisa bikin panjang umur atau enggak
bagi saya di Buddhis, mungkin di kehidupan ini kita tidak panjang umur, tapi di kelahiran berikutnya, kalau kita bervegetarian, ini yang saya, ya kan, karena saya Buddhis ya, tentu akan terlahir di alam yang lebih berbahagia. Kalaupun terlahir di alam manusia, itu biasa diberikan kesehatan, ya kan, diberikan panjang umur. Ini yang saya tahu. Jadi, hmm, yang apa, ada mitra baji yang sesuai almarhum. Saya tahu itu vegetarian, ya kan. Meskipun ya kan tidak ada lagi, tapi saya mendengar ya kan, melihat dari dengar cerita bahwa dia terlahir di alam Sotapana yang lebih bagus. Ini adalah bukti ya kan, bukan cuman sekedar teori yang saya pelajarin di sekolah atau Buddhis ya kan, bahwa kita sudah mengurangi pembunuhan dengan bervegetarian, itu sudah pasti di tangan kita adalah satu karma baik. Karma baik yang muncul apa? Eh, Umur panjang dan kesehatan. Mungkin tidak bisa saja belum kita nikmati kehidupan sekarang, kehidupan akan datang, kehidupan yang akan nanti setelah kita tiada, bisa saja percaya atau tidak percaya. Jadi bervegetarian itu bagus. Artinya eh, apa ya, kita udah benar-benar mempraktekkan cinta kasih. Ini ada yang raise hand dari Susyong Herianto, silakan. Iya, Kan? ya. Dan sama malam terus kolator ini sama PT apa sama Susantia ini sedikit menceritakan sejarah Dharma baik dan bertemu Buddha yang tak tertinggal. Itu Dharma baik itu ada 3 macam Dharma baik. Dharma baik itu 3 macam itu pikiran, ucapan dan perbuatan. Itu harus kita harus lakukan. Itu misalnya orang itu untuk baik lah, untuk bikin contoh orang yang mampu, kita harus bantu. Terus kita terus kan membuat baik, tapi tidak membuat atan terbaik daripada kita sendirian. Maka itu harus kita berbaik semua orang. Kita baik semua orang, kita pasti baik semua kita juga. Contoh makanan juga betul. Contohnya makanan itu makanan ada makan dengan itu makan pas lebih dapat kekurangan. Itu memakan dengan sisa-sisa sayang. Atau makan bertalian, atau makan harus habisin, habis sayang. Habis sayang, udah habis dasi apa? Dasi makan kucing, dasi makan itu pintu bajingan. Jangan makan tersisa buang sampah, itu orang bagus itu. Makan itu atau sisa kasih makanan atau sisa atau dah habis itu kasih orang apa kasih binatang lah, kasih kucing, hewan burung kan itu bisa dibagikan. Jangan buang sampah makanan itu aja, makan dulu asian nasi itu. Itulah Siong ya ini ya. Ya sudah, itu sampai dulu ya. Kan Herianto Ya, Susyong. ya itu. Jadi kan jadi Susyong Herianto berusaha menyampaikan ya kan bahwa kita harus menciptakan karma baik ya kan, tentu dari 3 ya kan, pikiran, ucapan, perbuatan. Jadi eh, makanan ya tidak boleh sisa ya kan. Tentu supaya makanan itu tidak boleh sisa itu kita harus menghilangkan keserakahan kita. Jadi saat kita mau ngambil makanan, kita harus yang secukupnya. Jangan kita memunculkan noda batin kita, keserakahan kita ngambil makanan sampai banyak-banyak akhirnya sisa. Jadi poinnya adalah bukan artinya oh gak apa-apa sisa nanti kita kasih kucing makan. Ya benar kalau memang terpaksa sisa kita kasih kucing makan, ya kita memberikan kasih sayang juga kan. Tapi tentunya saat kita mau ngambil makanan kita sadarin dulu
kita tekan dulu rasa serakah kita, rasa tamak kita, ya kan? Jadi kita pasti tentu kita bisa memperkirakan makanan ini saya bisa habis nggak? Kalau saya habis segini, saya ambil cukup segini. Itulah kita melatih, ya kan? Sehingga tidak terjadi lagi makanan sisa. Mungkin kalau sesuatu dan lain hal sehingga menjadi sisa. Biasanya kalau sisa tuh misalnya yang kalau yang masih non vegetarian, ya kan, eh, dia tulangnya misalnya itu ke kucing itu pasti nggak bisa kemakan, ya kan. Tapi tentu kalau namanya kita vegetarian, rasanya semua makanan itu kalau kita ambil secukupnya, kalau saya vegetarian itu kan pasti habis karena nggak ada tulang-tulangnya kan. Kecuali kalau ada tulang palsu yang kayu ya, tapi kayu kan kucing nggak bisa makan, ya kan. Nah itu jadi kalau misalnya kita ambil secukupnya, itu biasanya tuh makanan itu tidak tersisa. Kucing, nah kucing kan ada makanan kucing. Kalau kita benar-benar kita mau memberikan kasih sayang kepada semua hewani, tentu kita memberikan makanan yang sesuai dengan ekosistem mereka selayaknya. Mungkin eh, ya kalau nggak ada nasi sisa, berarti kita sediakan nasi yang memang sesuai dengan habitatnya kucing, misalnya demikian. Ya kan? Ini yang pemenang si Cetan Muigat mau sharing atau Vita Secie mau sharing dari Palembang? Shirley Jansen dari Bandung, saya juga pernah mendengar sharingnya si Shirley Jansen di Sinfase yang pagi. Mungkin mau berbagi, mungkin memperkenalkan diri boleh, silakan. Oh, malam Ceh. Malam, Eh, Sece. sedikit ya belajar sharing ya tadi. Iya, Malam malam. Ceh. Tadi kan saya ikut sosialisasi RK ya. Di situ saya juga baru belajar lagi. Ternyata lambang Seci itu terdiri dari 8 pilar ya. 8 pilar itu ternyata ada pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, terus mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Nah, itu berarti ternyata Seci itu benar-benar ya sampai landasan itu Master Cheng tuh udah mikirin ya, kita tuh harus berpikir benar, pandangan benar. Jadi dalam ucapan juga kita harus benar. eh jadi kita harus menciptakan karma baik tuh benar-benar ya. Dari Secinya itu kan kita senya C-nya aja memberikan kebahagiaan, C-nya menghilangkan penderitaan. Dan itu kita siapa ya yang meminta bantuan itu meminta transportasi gratis untuk pengobatan. Kita udah berikan nih transportasinya. Terus kadang-kadang dia kayak kok ringan banget kali ya, kok cuma memberikan transportasi, kita kasih ambulan gratis, dia minta lagi susu buat anak nih, katanya udah mau habis, saya cuma ada uang 200.000. Gimana nih nanti buat di rumah sakit, gimana nanti saya buat makan sehari-hari dalam pengobatan operasi nanti kan saya perlu makan. Tapi kita kadang suka berpikir kok udah kasih hati minta minta lebih gitu ya, kok nggak bersyukur gitu, kok nggak berusaha gimana gitu ya. Kita sebenarnya udah bantu dia dalam transportasi, udah mengusahakan, terus kita juga udah kasih beras. Kadang-kadang juga kita suka mikir, suka berpikir ya kok nggak ya pikir jadi hati kita kok jadi berpikir buruk ya, itu ya. Itu aja Seceh kan Seceh. Kan si Cherry Jansen, ya benar ya. Tadi di logo Secita tuh ada 8 kelopak. Tadi benar, benar banget yang disampaikan oleh si Cherry Jansen, ya kan. Bahwa logo Seci itu dari awal saat kita menjadi lawan, ya kan, apalagi menjadi bukti logo itu ada sudah logonya. Kita sebenarnya saat kita memakai seragam itu kita sudah harus menerapkan 8 itu, 8 kelopak. Nah, itu semua sudah ada artinya. Suci pun artinya dari belas asih menolong semua makhluk. Nah, kita juga harus menerapkan cinta kasih. Kapal, ya kan, artinya kita mau membimbing orang menuju ke pantai kebahagiaan, ya kan.
teratai itu juga ada artinya ya kan. Jadi semua itu punya arti ya kan. Kayak bunga dan buah teratai melambangkan kita nih mau menjadikan dunia lebih baik dengan menanam benih kebajikan. Perahu ya kan, itu kita tuh mengemudikan sebuah perahu cinta kasih untuk menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan ke pantai kebahagiaan. Nah, kalau lapang kelopak tadi udah disampaikan ya kan oleh C.C. Jansen dengan tepat ya kan. Nah, itu benar. Jadi Master itu sangat luar biasa ya. Dia udah menciptakan logo itu semua sudah ada artinya. Bahkan nama suci itu punya artinya ya kan. Dengan penuh welas asih kita menyelamatkan semua makhluk, menyelamatkan dunia ya kan. Kemudian tentu ya kan, kalau kita sering ikut kegiatan amal, karena ya pernah ya kan kita ketemu ya kan Kanenhu yang mungkin kita udah memberikan ini, terus dia minta lagi. Mungkin kalau dari saya ya kan, saya memaklumin bahwa tentu mereka itu tidak seperti kita ya kan. Kondisi mereka itu lagi dalam penderitaan. Penderitaan mereka mungkin pastinya lebih parah dari kita ya kan. Setiap orang membawa penderitaan masing-masing ya kan. Jadi mereka itu punya penderitaan lahiriah, jasmani ya kan. Nah, saat penderitaan jasmani itu biasanya noda batin itu lebih cenderung timbul banyak. Jadi saat mereka sudah menderita itu, noda batin itu lebih mudah muncul karena mereka kondisinya udah kacau, udah menderita, jadi mereka tidak bisa berpikir jernih. Jadi kita maklumi. Nah, tugas kita sebagai relawan. Kita itu bukan cuma memberikan materi, ya kan, bersumbangsi dengan terjun ke masyarakat, ke Kanenhu, kita juga harus berdana. Dananya bukan cuma materi, dana dharma ya. Jadi apa yang mereka sampaikan ya kan, permintaan mereka kita evaluasi. Tentu kita ada namanya tim amal, kita meetingkan. Tentu kita namanya permintaan itu pasti ada survei dan kita meetingkan. Meeting ini tentu dengan penuh dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Nah, saat sudah ada keputusannya ya kan, tentu kita kembali ke mereka itu kita tanda kutip membimbing, kita menjelaskan dengan kata-kata baik sampai mereka kan kita memahami dan secara tak langsung kita ini juga membantu kan Enhu untuk memadamkan noda batinnya. Noda batin apa? Keserakahan. Nah, tapi kita maklumin ya kan, mungkin kita tidak perlu menjudge mereka karena tentu penderitaan mereka itu memunculkan penderitaan batin. Itulah serakah itu muncul itu. Mereka ada penderitaan batin dalam bentuk kerisauan, kecemasan, ya, pengennya lebih gitu. Nah, kita memaklumi aja. Nah, tugas kita adalah membimbing mereka keluar dari penderitaan mereka supaya kebijaksanaan mereka timbul gitu. Kita menjelaskan ke mereka. Makanya itulah saat master itu bukan cuma survei terus kita bantu selesai. Makanya ada kunjungan kasih. Nah, saat kunjungan kasih inilah kita itu turun membimbing eh, kan enhu kita menumbuhkan kebiasaan sekaligus kita melihat kondisi mereka. Ada kalanya kondisi mereka itu berubah lebih baik atau bisa lebih buruk. Kan namanya situasi segala sesuatu itu anicca ya, tidak kekal. Nah, inilah makanya Master selalu ada mengadakan ya kan setiap minggu utama itu kunjungan kasih. Nah, itulah tujuannya kita itu. Ini kan ya, Celiansen ya kan luar biasa ya. Ini saya bersuka cita ya, penonton kuis rata-rata sharing ya. Ini Sidik Jaya udah tadi mau sharing lagi nggak Siong? Masih sisa waktu 3 menit sebelum kita kosakata. Atau Vita Sece tadi di chat belum Tan Minggu Sece tidak leluasa ya untuk sharing karena lagi kerja ya kan, lagi di ekspedisi. Ini ada Nani. Nani Sece, apakah leluasa untuk sharing? Masih tersisa waktu 2 menit. Belum ya? Belum leluasa ya? Kira-kira ada yang sharing lagi? Sece Susanti, apa kita ini lanjut sharing atau kita masih ada tersisa 2 menit? Close aja Saiji, karena masih ada kosakata. Mm-mm. Atau ada yang mau sharing? C, warasa close aja kali, karena masih ada kosakata Oh loh. ya, oke. Kalau gitu, sebelum kita ke kosakata, saya ingin mengucapkan kangen Ya, kepada
eh, Kosa Vivi yang kata. Ya. oke, ya. 感恩师公生日开示，感恩师哥师伯。静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 179 Menciptakan segala karma baik dan bertemu Buddha yang tak terhingga. Li Xing, perbuatan atau tindakan yang memberi manfaat. 感恩师哥师伯，早上好。 Kangen Xiao Pusa kita. Sebelum kita tutup, ya kan, saya ingin mengucapkan kangen kepada Vivi Liang Sejie, Sidi Jaya Susyong, Lina A Sejie, Herianto Susyong, Cheliansen Sejie. Kangen Susyong Sejieman yang turut berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita tutup Sifas yang malam ini. 师兄师姐们，请起立，请合掌，向佛菩萨行上人，请上温馨，温馨，再温馨，三温馨。感恩大家，请坐。Jangan lupa absensi ya, sesiung sejiemen, klik di absensi. Sampai jumpa di Simfasiang besok pagi. Ayo kita rajin menghirup harumnya Dharma. Ya kan, Suci Susanti? Ya, kan ya, Susyong Sujeman. Ya, kan untuk mitra bajik saya, Suci Susanti Matali udah mendampingi saya.45年前，30位家庭主妇每天5毛钱的竹筒岁月，开启克难慈济功德会。45年后的今天，全球慈济人再次恒持善念，回归竹筒岁月。每人每天小小善行，汇聚成造福世界的力量。60年代的台湾，1200万人口，超过100万人处于贫穷线下。这一年，正言上人决心走出修行小木屋，从最贫穷之处开始行善。咱欠一口饭起来啦，咱若要食10分饱，食8分饱，咱会当留2分来帮助人。在最黑暗的角落点一盏灯，慈悲智慧的化身，在最凄寒的路上生一堆火，因缘感恩于世生，但愿众生下尽还原，我们不知道伟大是什么，我们只知道饱满的稻穗，无染的爱。我们不知道永恒是什么，我们只知道智慧的水，绝见的之广阔。4大事业啊，医疗事业呢是分秒都在抢救生命、守护生命啊，的确呢成为守护生命的磐石。守
我们要给他良知，良知的是智慧，我们要给他智慧。但愿呢，这样的希望啊，在我们的人间社会不断向前推动。对人文的解说是人，就是人品典范。文呢，文史流芳啊，我们呢要好好的把它记录下来。描绘真实人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递答案到世界各处。用恭敬的心来敬天，我们要爱地呀，我们要珍惜万物啊，为了我们的在地球上生活能平平安安，延续在下一代。留给我们的孩子一个干净的地球，留给我们的孩子一条清澈的河流，留给我们的孩子一个碧蓝的天空，留给我们的孩子一片草原绿油油。我们一定要如何让人人呢慧命增长生生福益啊！人人要忏悔，人人要斋戒，人人要素食。静静上人莫忧虑，不等弟子当静静，静静上人莫忧虑，不等弟子当静静，静静上人莫忧虑。台湾无以为宝，以善以爱为宝。援助足迹遍及全球72个国家地区，获得当地政府认同。2010年，慈济以特别咨询会员身份加入联合国经济及社会理事会，善行的影响力在持续着。45年前，善的种子从一而生。45年后，全球有超过100万志工，跑在最前，做到最后。慈济宗门实践人间佛教教义，仰望星河，在众星之中有一颗名字叫慈济。2010年，中央大学天文团队为感恩慈济对人类的贡献而命名。慈济小行星永恒运转，象征慈济大爱，守护众生。日落，爱不落。静思法脉勤行道，
慈济宗门人间路。